Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di renungan berkemenangan yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama bertumbuh, kita berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita teduhkan hati kita teduhkan pikiran kita menghadap kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Perbuatan tangan-Mu ajaib, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kehidupan kami, terus kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan sisa hidup kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah waktu demi waktu, hari demi hari yang kami hidupi ini, terus kami hidup di dalam firman-Mu. Oleh karena itu, Roh Kudus tuntun kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami dengan benar firman-Mu itu. Dan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuntun kami, bimbing kami, mampukan kami. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenali suara Roh Kudus. Ada yang menjadi pergumulan banyak orang percaya pada saat mengidentifikasi ini sebenarnya suara siapa? Suara Roh Kudus kah? Suara hati nurani kah? Atau suara dari faktor yang lain? Atau suara setan, suara iblis? Nah, ini menjadi pergumulan banyak orang. Karena pada saat mau mendengarkan sesuatu, ragu, benar tidak ini suara Tuhan? Dan karena bulan April ini tema kita adalah Living in the Power of Holy Spirit, maka kita harus bisa mengenali suara Roh Kudus. Benar tidak bahwa kita sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Sehingga tema kita tahun ini Increase in Christ dapat tercapai di dalam kehidupan kita. Nah, ayat bacaan kita pada hari ini adalah di dalam Yesaya 30 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua, Yesaya 30 ayat 21. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, seringkali kita sulit membedakan apakah ini suara Roh Kudus, suara hati nurani, atau suara dari faktor X yang di luar daripada kita. Apakah itu suara halus? Tapi ayat yang kita baca pada saat hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan janji kepada kita bahwa kita akan mendengar suara yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Ini adalah suara Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk kita mengerti bahwa ini adalah suara Roh Kudus? Yang pertama, supaya kita tahu ini suara siapa? Suara Roh Kudus kah, hati nurani kah, atau suara iblis? Kita harus mendengarnya dengan penuh perhatian dan ketaatan. Ada syahadat daripada orang Ibrani atau orang Yahudi, yaitu Shema Yisrael. Itu syahadat mereka yang artinya dengarlah hai Israel. Kata Shema di situ mengartikan memiliki arti mendengarkan dengan perhatian yang penuh, mendengarkan dengan konsentrasi yang penuh, secara jelas. Mau mendapatkan maknanya, ia mendengarkan dengan ketaatan, dengarkan dengan penuh perhatian. Jadi mendengarkan suara Roh Kudus bukan hanya sekedar menangkap suara atau bisikan saja, tetapi harus ada respon terhadap suara yang kita dengar itu. Dengan cara bagaimana kita meresponnya? Dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Shema itu seringkali digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaati tanpa ragu. Itu respon yang harus kita berikan terhadap suara itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan pada saat kita mendengarkan suara itu secara menaruh perhatian yang penuh dengan
ketaatan, maka kita akan mengetahui, oh ini suara Tuhan. Ini suara Roh Kudus. Karena Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara. Roh Kudus bisa menggunakan berbagai macam cara berbicara kepada kita, yang tujuannya adalah membawa kita kepada kebenaran. Salah satu indikator bahwa suara itu adalah suara Roh Kudus yang harus kita ketahui adalah kita akan dibawa kepada jalan kebenaran. Kalau dia suara iblis, tentu dia tidak akan membawa kepada kita ke jalan kebenaran. Ya, kita sudah menangkap ya. Salah satu indikator, salah satu ciri bahwa itu adalah suara Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat kita sudah tahu itu adalah suara Tuhan yang membawa kita kepada jalan kebenaran, maka kita harus mendengarkan penuh dengan perhatian dan ketaatan meresponinya, dalam meresponinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mau membedakan ini suara Roh Kudus atau suara hati nurani atau suara daripada iblis, maka yang harus kita ketahui adalah suara itu membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak. Terkadang kalau kita menganggap suara hati nurani kita itu adalah suara Roh Kudus, lihat saja ending atau goal atau hasil daripada suara itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak, atau nama Tuhan malah dihina, malah dicela karena hal itu, atau hanya untuk pemenuhan keinginan kita sendiri, atau hanya untuk membuat pencapaian diri kita sendiri, tapi tanpa nama Tuhan dipermuliakan. Kalau itu adalah suara Tuhan, kalau itu adalah suara Roh Kudus, pasti endingnya mengarah kepada apa? Kepada pemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah suara Roh Kudus? Yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Membawa kita kepada jalan kebenaran, membawa kita kepada pemuliaan nama Tuhan, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan hal itu akan membawa kita kepada damai sejahtera. Bisa saja kita menganggap suara hati nurani kita itu adalah suara Kudus. Yes, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita melalui hati nurani. Tetapi lihat indikatornya. Tiga indikator ini, ada tidak di situ? Kalau tidak ada, berarti itu masih hati nurani yang karena keinginan kita sendiri. Jadi biarlah kita mengenali dan mengikuti suara Roh Kudus dengan kita hidup dalam keintiman dengan Dia, memiliki hubungan yang erat dengan Dia, sehingga kita peka, tahu, oh ini suara Roh Kudus, oh ini suara hati nurani yang penuh dengan keinginan diri sendiri, oh ini suara setan ini suara iblis ini. Kita akan dengan mudah membedakan pada saat kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Saya dengan istri saya, pasti saya tahu itu suaranya dia. Saya tahu kebiasaan-kebiasaan dia. Saya tahu tanpa dia berbicara dengan ekspresinya yang singkat saja, saya tahu isi hatinya. Karena biasanya sikap perilaku itu menentukan isi hati, menunjukkan isi hati. Jadi karena saya memiliki hubungan yang intim dengan dia, begitu juga kita dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan sulit untuk mengenali ini suara Roh Kudus, ini suara Dia. Lalu yang selanjutnya adalah cross check lagi, uji lagi. Ujinya dengan apa? Firman Tuhan. Karena suara Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Orang bisa berkata, aku mendengar suara Roh. Uji lagi dengan firman Tuhan. Cek lagi, firman Tuhan mengatakan itu atau tidak. Hal itu mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Ayat terakhir, sebagai penutup saya bacakan untuk kita. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah damai sejahtera Kristus pemerintah kita, jika kita berasal dari satu roh yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita hidup
dengan tepat mengenali suara Roh Kudus. Percaya telinga kita akan mendengar perkataannya, dan Dia akan menuntun kita mau ke kanan, mau ke kiri, mau kemana. Saat kita mengenali suara Roh Kudus, kita tidak akan takut lagi untuk melangkah. Dia adalah Allah yang terus menyertai kita, tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian. Peka terhadap suara Roh Kudus, hidup di dalamnya, hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Mengenali suaranya. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Pekakan kami akan suaramu. Ajar kami untuk kami terus mengenali dengan tepat suaramu dan isi hatimu. Ampuni kami kalau kami dengan sombong menganggap bahwa suara hati kami yang hanya untuk memenuhi pemenuhan keinginan-keinginan kami klaim itu adalah sebagai suaramu. Tuhan, ajar kami untuk kami terus menguji setiap suara yang kami dengar, setiap suara yang muncul dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami hidup tepat di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga Engkau semakin tumbuh di dalam kami, sehingga hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni akan kesalahan kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, keluarga demi keluarga. Biarlah suaramu, isi hatimu semakin peka oleh seluruh umat-Mu didengarkan, dimengerti, dan dituruti. Kami mau menaruh perhatian dengan sungguh, dengan serius, dan melakukannya dalam ketaatan. Mampukan kami, ya Roh Kudus. Ini doa dan permohonan kami. Kami mau berjalan selalu dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.